Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari sedang menikmati pemeliharaan Tuhan. Khususnya sepanjang malam dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Dengan rasa syukur mari kita sediakan waktu sejenak menikmati persekutuan bersama lewat santapan rohani edisi Kamis 13 Februari 2025. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara hidup kami bersama sepanjang malam dan boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di pagi ini. Saatnya firman-Mu kami akan baca dan kami renungkan. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap mendengar, bersabdalah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, setelah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus dan yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya disebut orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sahabat Sarota dimanapun
menikmati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diberikan satu judul, janji itu telah digenapi. Janji itu telah digenapi. Disundunimo tu pangallo. Nah, saudara-saudara, salah satu tugas panggilan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ialah bersaksi. Bersaksi untuk apa yang mereka lihat. Bersaksi untuk apa yang mereka dengar. Bersaksi untuk apa yang mereka alami tentang Tuhan dan karyanya. Baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kebersamaan. Demikianlah tugas yang diemban oleh para Rasul Kristus, tidak terkecuali Paulus. Dalam rumah ibadat di Antiokhia yang dihadiri orang-orang Yahudi dan dari latar belakang non-Yahudi yang takut akan Allah, Paulus berdiri lalu mulai meriwayatkan karya keselamatan yang Allah kerjakan sejak semula hingga janji keselamatan yang digenapi dari keturunan Daud. Paulus dengan berani menegaskan bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Dialah yang telah dibunuh oleh mereka yang tidak mau mengakui dan menerimanya, namun telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati untuk menyatakan bahwa sungguh Dia Anak Allah yang dikasihi." Saudara-saudara, kepada orang-orang yang hadir, Paulus menegaskan bahwa janji tentang keselamatan itu telah digenapi. Keselamatan yang dari Allah itu telah sampai kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan itulah berita yang diwartakan, disebarkan dan disaksikan oleh mereka yang percaya kepadanya, termasuk oleh Paulus. Janji dan penggenapan keselamatan dari Allah kepada bangsa Israel telah mewujud di dalam Kristus. Namun tidak lagi hanya untuk orang-orang Israel, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Kalau janji keselamatan untuk segala bangsa itu telah menyata dalam Kristus, maka bukan hanya tanggung jawab Paulus dan para rasul untuk memberitakannya, tetapi telah pula menjadi panggilan setiap orang percaya atau gereja, baik secara pribadi maupun secara bersama. Setiap orang percaya mesti mematrikan dalam dirinya tentang kebenaran penggenapan janji itu, sehingga dengan tanpa ragu bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Sebab gereja yang benar, saudara-saudara, dan Tuhan yang kenan adalah gereja yang memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Inilah kami, ya Bapa dalam surga, telah menikmati waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh mengambil bahagian yang layak dalam hati kami, bahwa janji itu telah digenapi oleh Tuhan, janji keselamatan di dalam diri Yesus Kristus bagi kami semua. Terima kasih, biarlah firman ini sungguh kami boleh pahami, dan tidak untuk diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami mengimplementasikan dalam kehidupan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berdoa buat kehidupan kami bersama selaku jemaat-Mu. Secara khusus berdoa buat rencana peneguhan
penatua dan diaken Jemaat Shilo Cempagaya. Kedua bagian ini berada dalam tugas majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dan dipersiapkan untuk menggarap kebun anggur Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu Bapa, biarlah mereka semua ini Engkau perlengkapi dengan hikmat yang datangnya daripadamu, sehingga tugas yang akan diterima mereka nantinya betul-betul dipahami dengan baik dan menjadi penggarap-penggarap yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dapat memahami tentang tugas teripanggilan gereja yang mereka emban, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam meletakkan kebenaran dan keadilan yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa atas kehidupan anggota jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang sedang bersukacita karena pertambahan usia. Biarlah sukacita itu Tuhan sempurnakan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka masing-masing. Kami mau juga berdoa buat kehidupan jemaat-Mu yang sampai saat sekarang ini bergumul karena sakit penyakit, baik yang sementara menerima perawatan di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka. Kami percaya bahwa harapan mereka semua menginginkan mereka boleh dipulihkan dari pergumulan hidup sakit penyakit yang dialami. Bahkan juga berdoa buat saudara-saudara kami di luar dari Jemaat Shilo Cempagaya dimanapun mereka berada dalam kehidupan keseharian mereka, dan ketika mereka bergumul karena sakit penyakit, kami tahu bahwa harapan mereka ialah ingin dipulihkan dari sakit penyakit, sebagaimana yang Engkau lakukan pada 2000 tahunan yang lalu, menyembuhkan orang-orang yang bermasalah dengan penyakit. Itu juga yang menjadi harapan bagi kami semua, menjadi harapan bagi jemaat-Mu, sehingga setiap pergumulan kami Tuhan boleh menjawabnya masing-masing pribadi kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga mau bersyafaat atas kehidupan jemaat-Mu melalui pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai negeri, sipil, swasta, usaha perorangan yang mereka tekuni. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan, biarlah semua itu mereka boleh kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, mau bersyafaat juga bersama dengan kehidupan anak-anak Tuhan atau saudara-saudara kami yang saat sekarang ini berkecimpung di dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Berkati semuanya Tuhan, sehingga cita-cita mereka atau harapan mereka boleh capai dengan baik, dan itu akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi anak-anak Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Sehingga apa yang mereka dari saat sekarang ini sedang digumuli, suatu saat Tuhan boleh menjawabnya, dan mereka gunakan untuk tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami memahami bahwa sebagai bagian dari bangsa ini, tak henti-hentinya kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Biarlah bangsa ini tetap dalam keadaan yang damai, aman, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Para pemimpin bangsa negara ini, berikan hikmat bagi mereka. Mereka betul-betul memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum beraktivitas pagi hari ini, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya pertaruhkan kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan,
Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa dituntun, diberkati, dipeliharakan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan rutinitas kita setiap saat. Sekian dan terima kasih. Amin.